Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersama kembali di dalam renungan dan inspirasi Rema Surgawi ini. Mari buka hati saudara, dan damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita semua di dalam renungan inspirasi ini. Tema Rema Surgawi ini adalah lebih dari pemenang. Dan ayat firman Tuhan yang mengawali renungan inspirasi ini adalah terambil dari kitab Ayub 2 ayat 10 yang tertulis, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, yang menjadi tokoh inspirasi kita yang menghidupi ayat firman itu dalam kehidupannya adalah Arthur Ashe. Ia adalah seorang sosok petenis legendaris keturunan kulit hitam yang pertama yang mencetak sejarah kemenangan di beberapa turnamen Grand Slam. Saudara, kita tidak akan mengupas tentang dunia pertenisan, juga tidak berfokus atas prestasi sang juara sejati itu. Namun, kita akan menyimak kehidupannya yang inspiratif di masa pasca puncak prestasinya itu, yaitu dia menjadi seorang tokoh aktivis pejuang kemanusiaan dan juga memberi teladan iman bagi kita di saat ia berada di titik yang tersulit dalam hidupnya. Itulah yang akan mewarnai isi dari renungan inspirasi ini. Arthur Ashe lahir pada tahun 1943 di Richmond, Virginia, dari keluarga Afrika Amerika. Saat usianya masuk remaja, dia mulai tertarik dengan olahraga tenis dan ia pun menekuninya dengan latihan yang intensif. Dan ia akhirnya berhasil menjadi juara nasional tenis junior pada tahun 1960 dan 1961. Dalam perjalanan ke puncak prestasinya di dunia tenis, dia berhasil menjuarai turnamen Amerika Open tahun 1968. Kemudian ia menjuarai turnamen Australia Open tahun 1970. Dan selanjutnya pada tahun 1975, ia menjadi juara di turnamen Wimbledon. Saat itu dia berhasil menjadi petenis peringkat pertama dunia dan menjadi orang yang pertama sebagai pemain Afrika Amerika di posisi itu. Arthur menikahi Jenny dan memiliki putri yang bernama Kenera. Saudara, yang akan menghidupi renungan inspirasi ini adalah bermula di tahun 1973. Saat itu, dia baru mulai diizinkan oleh pemerintah Afrika Selatan yang menganut sistem apartheid yang rasialis itu untuk boleh mengikuti turnamen tenis di Johannesburg, Afrika Selatan. Di sanalah Arthur yang berdarah Afrika itu tersentuh hatinya, menyaksikan kehidupan warga asli Afrika Selatan yang hidupnya tertindas di dalam sistem pemerintahan yang apartheid yang dijalankan oleh pemerintah yang berkulit putih. Penduduk asli diperlakukan sebagai warga kelas 2. Di mana-mana banyak terpampang signboard yang bertuliskan white only yang hanya dikhususkan bagi penduduk kulit putih. Dan juga ada signboard dengan tulisan non-white only. Ketika Arthur mengikuti turnamen South Africa Open di tahun 1974, seorang remaja usia 14 tahun berjalan mengikuti terus kemana Arthur berjalan. Lalu Arthur menyapa bocah itu, "Mengapa kau melakukannya seperti itu?" Lalu remaja itu menyahut, "Sejujurnya, inilah pertama kali aku melihat Anda sebagai seorang kulit hitam yang hidupnya merdeka," kata Arthur dalam buku biografinya. Ungkapan yang polos dari remaja itu yang sangat membuat pedih di hatiku. Menyaksikan sendiri jurang pemisah dan ketidakadilan dari sistem apartheid yang rasialis itu. Sejak itu, selama 20 tahun setelah pensiun dari profesinya sebagai petenis, Arthur Ashe terpanggil mempersembahkan hidupnya aktif dalam mendukung perjuangan rakyat Afrika Selatan yang tertindas itu, di mana saat itu Nelson Mandela sedang menjalani penjara seumur hidup akibat perjuangannya untuk kemerdekaan hak asasi bagi rakyat Afrika Selatan. Arthur pernah diborgol, ditangkap tahun 1985 karena aksi demonstrasi protesnya atas apartheid di depan kantor kedutaan Afrika Selatan di Washington. Atas kegiatan aktivis untuk mendukung rakyat Afrika Selatan itu, Arthur pun diundang berbicara di forum PBB menyuarakan perjuangan rakyat Afrika Selatan. Saudara, pesan yang berharga dan sangat inspiratif dari seorang Arthur Ashe ialah saat dia mengalami serangan jantung pada tahun 1979. Dia sempat dioperasi sebanyak 2 kali
Dan tidak lama setelah menjalani operasi jantung itu, dia divonis terinfeksi HIV lewat darah yang ditransfusi ke dalam tubuhnya. Dan bayangan kematian pun terbentang di hadapannya. Saudara, sesuatu yang wajar bagi setiap orang yang mengalami hal yang tragis seperti itu untuk menyesali keadaannya, mempersalahkan rumah sakit, bahkan mempersalahkan Tuhan, dan pasti berseru, kenapa itu harus terjadi pada dirinya. Tetapi Arthur Ashe tidak demikian. Dirinya tetap tegar disertai imannya yang kokoh, sehingga bisa menerima keadaannya itu tanpa mempersalahkan siapa-siapa. Ada seorang penggemarnya yang menulis surat kepadanya dan bertanya, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Ia pun menanggapinya dengan jawaban yang sangat inspiratif. Dia berkata, di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. Ada 500.000 orang yang belajar menjadi pemain tenis profesional, dan cuma 50.000 orang yang bisa menuju ke arena untuk bertanding. Ada 5.000 pemain tenis mencapai turnamen Grand Slam, namun hanya 50 orang yang berhasil sampai ke turnamen Wimbledon. Dan hanya ada 4 orang yang sampai di semifinal, dan akhirnya tersisa 2 orang yang berlaga di final. Dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon itu, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi ketika sekarang saya mengalami sakit ini, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Ia menyuarakan dirinya bahwa sebagai seorang yang dipercayakan menikmati puncak kesuksesan, ia pun seyogianya harus bisa menerima keadaannya itu. Saudara, ia tidak hanya mau menerima yang baik saja, tetapi juga ikhlas menerima sesuatu yang buruk. Ini kesaksian yang sungguh luar biasa dan menjadi teladan iman bagi kita. Arthur Ashe menghidupi dalam dirinya ayat firman Tuhan yang mengawali renungan inspirasi ini dalam Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, kita belajar dari sikap Arthur yang tetap teguh dalam iman. Di saat beban penderitaan atas penyakit HIV yang dideritanya terasa menekan begitu berat, dia tidak berkeluh kesah kepada orang-orang yang bersimpati atas keadaannya. Tetapi sebaliknya, dia masih bisa berbicara atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa menerima keadaannya dan malah bisa mengucap syukur atas anugerah juara dunia tenis yang pernah dia nikmati. Apa yang dia ungkapkan itu menjadi cerminan kekuatan imannya dan dapat menguatkan bagi setiap orang yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Saudara, ayat firman Tuhan dalam Filipi 4:13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sungguh ayat itu menjadi rema bagi Arthur Ashe di saat penantian ajalnya itu. Dan inilah yang menjadi inti dari renungan inspirasi ini. Arthur dimampukan melalui firman Allah yang hidup yang menguatkan imannya untuk menerima keadaannya. Dan malah dia bisa bersyukur bahwa dia sudah menunaikan pengabdiannya dengan mempersembahkan hidupnya selama 20 tahun menjadi aktivis kemanusiaan sebagai panggilan hidupnya. Arthur Ashe meninggal pada tanggal 7 Februari 1993 di usia 49 tahun. Dia menulis quotes yang dapat menjadi refleksi bagi iman kita yang berbunyi, jika saya bertanya, Tuhan, mengapa itu terjadi padaku untuk hal yang jelek, maka saya harus juga mengatakan, Tuhan, mengapa itu terjadi padaku atas hal-hal yang baik dalam hidupku? Bagi saudara yang sedang berada dalam pergumulan kehidupan, kesaksian hidup dari Arthur Ashe ini dapat menguatkan dan menjadi berkat bagi saudara. Dan perkatakanlah kepada diri saudara ayat firman Tuhan ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia itu adalah Yesus Kristus. Demikian renungan inspirasi ini, dan Roh Kudus meneguhkan dalam hati saudara atas firman Tuhan dan kesaksian dalam renungan ini. Sampai jumpa lagi dalam renungan inspirasi Rema Surgawi berikutnya, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memberkati serta memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin.